Ya, selanjutnya ada pembahasan detail tentang arus listrik. Kalau misalkan ngomongin arus listrik sih, sebenarnya nggak bakalan kepisah sama hambatan sama tegangan sih. Nah gitu. Gam- gam- Gampangnya itu, arus listrik itu muatan yang mengalir pada satuan waktu gitu. Jadi misalkan kalau misalkan 2 ampere, satuannya ampere itu arus listrik. Nah, berarti dia artinya 2 kolom per detik mengalirnya gitu. Arus listrik itu konsepnya kayak gitu. Jujur aja gue masih ngapalin rumus ini. Nah, habis itu ini namanya arus listrik ya. Nah, dari arus listrik kita mau bahas muatannya nih. Muatan listrik itu kayak kalau gua gambarin ada kabel di sini. Di situ dialirin sama baterai misalkan. Nah, baterai ini bakalan ngalirin elektron. Nih, di kabel ini gua perbesar ceritanya. Nah, elektron. Di volume benda ini ya. Nah, gitu. Nah, habis itu muatan ini dia menentukan itu banyaknya elektron di volume kabel ini gitu loh. Kan ini kayak bentuknya kayak silinder jadi volume gitu. Nah, jadi perumusannya gue ulang, baterai ngalirin elektron di suatu kabel, kabelnya itu isinya ada elektron. Nah, muatan elektron ini besarnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, minus ya, minus 1,6. Nah, minus 1,6-nya ini ada berapa? Kalau satu elektron kan segini. Kalau misalkan 200 juta ya, berarti 200 juta kali segini gitu. Dikali volumenya gitu. Nih, perumusannya kayak gini, ini Q, itu muatan elektronnya dibagi volume. Nah, jadi volume itu kenapa misalkan kabel ada yang gede banget. Nah, itu. Supaya dia bisa nampung lebih banyak elektron itu. Makin banyak volume, makin besar volumenya, elektron yang ditampung makin banyak. Deh. Ini rumus awalnya. Terus ingat ya, berapa banyaknya jumlah elektron? N itu nih, lu catat dulu arti simbol-simbolnya. Nah, N itu jumlah elektron, N itu muatan, V itu muatan elektron, V itu volumenya, volume yang elektron-elektron ini lewatin gitu. Nah, volume bisa lu pecah jadi luas alas kali tinggi. Kan tapi ini tingginya ke arah samping ya. Jadi gue gambarin di sini delta X. Nah, delta X ini gue bisa ubah, kan dia punya jadi baterai ngalirin elektron. Nah, buat ngelewatin ini dia punya kecepatan gitu. Jadi, delta X ini bisa gue pecah jadi delta T kali V. V itu kecepatan. Oke. Jadi rumusnya yang ini. Sebenarnya tiga-tiganya bisa tergantung keadaan soal gitu. Nah, terus itu kan masuk ke balik lagi ke arus listrik nih. Arus listrik kan delta Q per delta T. Berarti delta T-nya tinggal lu coret. Berarti segini. Nah, habis itu satu lagi ya, selain itu ada rapatan listrik itu ada dua rumusnya, satu ini. Yang dua-duanya mesti gua apalin. Masih ya. Nah, habis itu rapatan itu intinya gua ngapalinnya tuh kayak berapa arus per satuan luas gitu. Luas ya, bukan volume. Arus per satuan luas. Jadi nanti A-nya bisa dicoret, hasilnya jadi segini. Nah, ingat ada satu lagi rumusnya yang ini, jadi rapatan ada dua rumusnya. Oke. Nah, habis itu kalau dijabarin, nah ini medan ya, ini medan. Ini konduktivitas. Nah, konduktivitas itu kayak seberapa bisa suatu bahan mengantarkan listrik itu. Lawannya konduktivitas itu resistan. Resist itu kan artinya kayak tahan. Yang ini konduktif, yang bisa. Nah, habis itu ini
J itu kan rumusnya tadi medan dikali konduktivitas. Nah, medan itu kan rumusnya kaki per R kuadrat. Nah, lu bandingin sama tegangan. Tegangan itu kaki per R. Nah, ini tegangan ya. Nah, kalau maunya disamain-sama kayak medan, berarti harus dikali 1 per R. Gitu. Jadi medan itu rumusnya tegangan dibagi R itu. Kalau gue makanya L, terserah. Pokoknya ini menyatakan panjang, nah gitu. Udah gitu doang. Nah, habis itu lu ubah. Oh iya ada, karena di sini kebetulan V ketemu 3V. Yang ini yang kayak gini kecepatan, yang ini volume, yang ini gue lambangin tegangan gitu. Yang ini gue tegangan gitu. Nanti tegangan dibagi panjang yang kayak begini. Nah, nanti lu harus tahu juga rumus Vir. Vir itu ini V ini tegangan, I ini arus, R itu hambatan. Nah, lu ganti V-nya jadi belum. Jadi nanti V-nya tinggal lu tukar. Kalau mau nyari V tinggal ininya ke atas, ininya ke bawah gitu. Nah, J-nya lu ganti jadi I kali A. Yang tadi, yang ini, rumusnya ada 2. Nah, terus tinggal lu kali dah. Tinggal lu kali I kali A. Nah, habis itu ingat rumus Vir yang tadi. Nah, ini kan ada arus. Berarti tinggal hambatan dong, hambatan. L dibagi konduktivitas dibagi lagi sama luas penampang. Nah, jadi R-nya itu kalau mau jabarin yang merah ini nih, yang ini. Nah, ini dalam bentuk konduktivitas. Biasanya dalam bentuk resistansi nih. Resistansi itu 1/, konduktivitas yang tadi gue jelasin. Resistansi itu seberapa bisa bahan mengantarkan listrik. Kalau konduktivitas, kalau resistansi seberapa kuat naiknya gitu. Jadi kan sering berkebalikan. Jadi rumusnya 1/, konduktivitas. Nah, ini rumusnya rho ini itu rho L per A. Itu resistansi dikali L per A. Tadinya rumusnya kayak gini. Ininya lu ganti jadi kayak begini. Nah, jadi rumusnya kayak ini pindah. Jadi ini 1/, 1/, naik ke atas jadi ini. Rho. Oke. Ini resistansi itu setiap bahan berbeda-beda. Gua ada tabelnya sedikit di sini. Nah, ini resistansi. Nah, masuk ke contoh soal. Resistansi. Ya, benda. Nah, contohnya soal ini. Hitunglah resistansi dari aluminium silinder yang punya panjang 10 cm. Ini cross sectional area. Area itu berarti luas penampang meter kuadrat. Ini yang kecoret apa ini? Dengan dimensi yang sama dengan dan dibuat oleh gelas dengan resistansi 3, ini 3 kali 10 pangkat ohm meter. Nah, yang pertama hitung dulu resistansi aluminium. Nah, aluminium tadi lu pakai yang ini, yang dari tabel ini. Aluminium itu 2,82 kali 10 pangkat min 8, lu tulis dikali L-nya ini 0,1 meter dibagi A-nya ini luas penampang, hasilnya segini. Buat gelasnya, kacanya, lu pakai ini dikasih tahu di soal, tinggal lu masukin doang. Oke, ada soal lain. Ini. Nah, ini. Hitunglah resistansi dalam, ya ini 22 gauge. Dalam sebuah kabel gauge itu yang gauge, yang dengan ini radius gini. Yaudah, kan rumusnya R sama dengan rho dikali L per A. Nah, rho-nya
R-nya udah ada. Nikom itu yang tadi di sini. L itu panjangnya ini 0,321. Lu masukin nanti L-nya. Nah, A-nya itu lu ganti jadi ini nih. Luaskan bentuknya kan kayak, berarti kalau kabel kan kayak gini ya. Luas penapangnya berarti lingkaran dong, berarti VR kuadrat. Akhirnya lu masukin gitu. Berarti ini L-nya belum ada, deng. L-nya belum ada. Jadi lu nyarinya R per L dulu. Nanti dapat segini. Oke. 4,6. Nah, jadi nanti hasilnya tuh lu bisa hitung pakai nyari rumus FIR gitu. Soalnya R-nya udah diketahuin ya. Fleksibel banget sih soal ini. Gitu. Oke. Gitu aja. Yang penting ini soal ini rumusnya banyak. Nah, terus hati-hati aja.